Tronggo dan Ambarwati punya hubungan sampai sejauh itu? Mungkin keadaan tidak menjadi seperti ini. Kami takut dianggap salah bila memberitahukan hal ini. Tidak. Aku akan panggil Yudo Tronggo. Akan aku korek sendiri pengakuan darinya. Mohon maaf, Kanjeng Tumenggung. Di hadapan Kanjeng, saya tidak bisa mengelak. Secara jujur saya katakan bahwa memang ada hubungan khusus antara saya dengan Dinda Roro Ambarwati. Itu merusak pagar ayu namanya. Menjalin hubungan khusus atau jatuh cinta dengan orang yang harus dilindungi adalah sebuah kesalahan besar. Kamu salah besar padaku. Dan salah besar pada tugas utamamu, Yudo Tronggo. Kanjeng Tumenggung, saya menerima salah kalau cinta saya kepada seseorang yang harus saya lindungi dianggap salah. Tetapi, mohon Kanjeng Tumenggung ketahui, cinta adalah sesuatu yang datang dari lubuk hati manusia yang paling dalam. Dan kalau dua cinta bersama, maka akan sulit dibendung. Mohon Kanjeng ketahui. Dalam sebuah pertemuan tegang di Katumenggungan, Tumenggung menginterogasi Yudo Turunggo untuk mencari jawaban atas kabar yang dibawa oleh putranya sendiri dan Dewi Andini, ibunda dari Yudo Turunggo. Yudo mengakui cintanya yang mendalam pada Dewi Ambarwati, sang kekasih. Ia menjelaskan dengan tulus perasaannya, meski ia tahu bahwa Tumenggung sedang marah besar terhadap Dewi Andini. Amarah Tumenggung memuncak, dan ia memerintahkan pencarian Dewi Ambarwati, merasa bahwa ada konspirasi di balik peristiwa yang melibatkan Dewi Andini. Ketika putranya tiba, menggantikan kepala keamanan yang sebelumnya, Tumenggung mulai curiga bahwa putranya sendiri terlibat dalam permasalahan ini. Dengan tekad untuk mengungkap kebenaran, ia meninggalkan Katumenggungan untuk mencari Dewi Ambarwati yang hilang entah di mana, meyakini bahwa putranya adalah dalang di balik semua kekacauan ini, yang mungkin berhubungan dengan ambisi Dewi Andini. Saya sangat terkejut mendengar tuduhan Kanjeng. Tuduhan ini membuktikan bahwa Kanjeng Tumenggung tidak benar-benar mengenal saya. Saya adalah prajurit sejati yang setia, dan siap mengorbankan jiwa raga saya pada junjungan saya. Kalau begitu, buktikan kesetiaanmu. Tangkap Ambarwati dan bawa ke hadapanku. Tapi kalau kamu tidak bisa menangkap atau menemukannya, hidup atau mati, atau kamu gagal, Yudo Tronggo, maka jawabnya jelas. Kamu sama saja seperti Ambarwati. Kamu pengkhianat dan akan menjadi musuh besar Katumenggungan. Kanjeng Tumenggung, kalau ini sudah menjadi keputusan, baik, saya akan berangkat. Tapi mohon diingat Kanjeng Tumenggung, sepeninggal saya, Katumenggungan akan kosong. Lalu siapa yang akan bertanggung jawab pada keamanan Katumenggungan kalau saya tidak ada? Romo masih punya Sombo, Yudo Tronggo. Tidak bisakah urusan keamanan ini dipercayakan kepada putra Romo yang setia ini, Romo? Oh, jadi ke situ arahnya. Baik, saya mengerti. Saya mengerti sekarang. Lebih cepat lebih baik, Romo. Saya akan segera pergi, Kanjeng Tumenggung. Tapi ingat, Raden Sombo, jangan kaget kalau suatu saat nanti akan saya seret siapa pembunuh bertopeng yang gagal membunuh Kanjeng Tumenggung yang sebenarnya. Mohon pamit. Yudo Tronggo, Sudahlah, Romo. Biarkan saja dia pergi. Masih ada saya di sini, Romo. Masa Romo tidak percaya dengan darah daging Romo sendiri? Saya akan menggantikan kepala keamanan Romo, agar saya bisa melindungi Romo tercinta. bisa ku percaya omonganmu ini. Aku akan mencarimu, Ambarwati. Aku akan mencarimu karena aku yakin kau masih hidup dan masih berada di telatah Mataram. Akan kubawa kamu kembali ke Katumenggungan. Tapi bukan kubawa sebagai pesakitan. Akan kubawa kau sebagai saksi untuk membongkar kejahatan Raden Sombo dan ibundanya, Loro Andini. Jangan sembunyi dariku, Ambarwati.
kalau saya di sini? Gelora rindu dan cinta Kanda yang bisa membuat Kanda menembus hatimu. Kanda, Kanda sangat merindukanmu. Oh ya, bagaimana keadaanmu? Lukamu? rasanya segala pedih dan luka di... Di tempat lain, Dewi Ambarwati sedang termenung di depan cermin, merindukan Yudo Turunggo. Bayangannya begitu nyata hingga ia merasa Yudo benar-benar hadir di hadapannya. Keduanya tampak saling merindukan dan Ambarwati memeluknya dengan hangat. Namun, kebahagiaan itu hanyalah ilusi. Ia tersadar dari lamunannya dan menyadari bahwa Yudo Turunggo hanya hadir dalam pikirannya. Terganggu oleh ketiadaan Yudo, Ambarwati keluar dari tempatnya dan mendengar orang-orang yang sedang berlatih. Suara yang menggema di telinganya membawa perasaan gundah. Iya, Kanda pun demikian. Tak ingin jauh dari Dinda. Tak ingin kehilangan Ambarwatiku. Kanda, ayah. Ada sebagian orang mengatakan Putri Ambarwati kabur dan jadi buronan Katumenggungan. Karena memang dituduh akan membunuh Gusti Tumenggung. Tetapi ada juga yang bilang bahwa kaburnya Putri Ambarwati karena masalah cinta. Masalah cinta bagaimana? Katanya Putri Ambarwati sedang jatuh cinta kepada Raden Yudo Turunggo, sang kepala keamanan itu. Lalu? Ya, karena itu diusir. Tetapi sekarang, Raden Yudo Turunggo juga diusir dari Katumenggungan. Roro Ambarwati, yang diam-diam mendengarkan percakapan tuan rumah, semakin tertekan setelah mendengar tentang kekacauan yang terjadi di Katumenggungan. Dengan perasaan miris, ia memikirkan kakaknya yang menjadi kepala keamanan di tempat tersebut. Ingatannya kembali pada sebuah kalung, benda yang memicu dendam di hatinya. Namun, sebelum amarahnya membara, tuan rumah menasihatinya untuk berhati-hati dalam bertindak, mengingatkan bahwa dendam hanya akan membawa kehancuran. Jadi, inilah rahasia pemberian kalung itu. Kakang Yudo Turunggo diusir. Iya, kabarnya begitu. Kalau Kakang Yudo Turunggo diusir, lalu Pak Temeng tahu siapa yang menjabat sebagai kepala keamanan Katumenggungan? Menurut kabar, yang menggantikannya putra Kanjeng Tumenggung sendiri dari Roro Andini. Raden Sombo. Iya betul, Raden Sombo. Oh, jadi inilah rahasia pemberian kalung itu. Tentu saja suka, Kanda. Tentu saja saya suka. Terima kasih, Kanda Sombo. Terima kasih. Pada awalnya, saya sangat bahagia ketika seorang kakak memberikan saya kalung itu.
Saya baru sadar ketika kalung itu ditemukan sebagai bukti percobaan pembunuhan. Saya sengaja dikorbankan. Jadi sekarang apa rencana Putri Ambarwati? Saya akan pergi ke Katumenggungan, sowan pada Romo dan mengatakan bahwa saya tidak bersalah. Tidak semudah itu. Jangan gegabah. Kenapa Tabib berkata begitu? Di Katumenggungan telah terbentuk anggapan bahwa Nanda Roro Ambarwati merupakan calon pembunuh yang gagal dan yang dicari. Sementara itu Raden Sombo telah menjabat sebagai kepala keamanan. Kepulangan Nanda sama saja dengan bunuh diri. Tidak, jangan lakukan itu. Lalu, apa saya harus tetap bersembunyi di sini? Nanda memang harus keluar untuk membuktikan bahwa Nanda bersih. Tapi masih perlu waktu. Saya yakin Raden Yudo Turonggo sekarang sedang mencari Nanda. Untuk apa? Untuk membuktikan bahwa Nanda tidak bersalah dan membongkar rahasia siapa dalang di balik kemelut ini sebenarnya. Kenapa Tabib berkeyakinan begitu? Pukulan jarak jauh di punggung yang menyebabkan Nanda limbung dan jatuh ke gerobak Kang Tembem telah membuktikan usaha penyelamatan yang Raden Yudo Turonggo lakukan. Iya, saya memang merasa ada keanehan saat itu. Saya merasa tidak mungkin menghindar dari sambaran panah itu. Tapi ilmu Raden Yudo Turonggo cukup tinggi, sehingga apa yang terlihat tak seperti yang dilihat. Apa itu? Kelihatannya memukul, tapi sebenarnya menolong. Kalau itu benar, saya akan sangat berterima kasih kepadanya. Sementara itu, di samudera luas, Ratu Kidul tengah mengarungi Laut Jawa bersama Dewi Lanjar. Mereka sedang menuju sebuah kerajaan untuk memenuhi undangan Sang Prabu, yang meminta Ratu Kidul menjadi juri dalam sebuah acara besar. Dengan anggun, mereka tiba di istana dan dipersilakan masuk, membawa aura kebesaran dan kemuliaan dari dunia laut yang dipimpin oleh Ratu Kidul. Di tengah situasi genting di daratan, kehadiran Ratu Kidul akan menjadi penyeimbang dalam keputusan yang diambil oleh Sang Prabu. Kanjeng Ratu, kita sudah berada di pusat Laut Jawa. Langsung turun atau memberitahu dulu? Mereka sudah tahu. Langsung saja turun. Baik, Kanjeng Ratu. Sugeng Rawuh, Kanjeng Ratu. Terima kasih, Tugu Wasesa. Mari hamba antar ke tempat yang telah kami siapkan. Selamat datang, Nyi Ratu. Selamat datang di Laut Jawa. Terima kasih, Sang Prabu. Ini Dewi Nawangsari, Adinda Ratu. Iya, Dewi Nawangsarilah yang saya batah untuk jadi juri. Saya harap Sang Prabu tidak keberatan. Oh, tidak.
Selamat datang di Laut Jawa, Dewi Nawangsari. Terima kasih, Sang Prabu. Mari, silakan. Silakan duduk, Nyi Ratu.